Haleluya. Renungan hari ini berjudul Upah Besar Menanti. Ibrani 10 ayat 35 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Selagi tubuh kita masih sehat, selagi ada kesempatan, mari kita maksimalkan semua potensi yang ada di dalam diri untuk melayani Tuhan dan melakukan yang terbaik bagi Dia. Tuhan menyediakan upah bagi setiap orang yang all out bagi Dia. Amsal 14 ayat yang ke-23a berkata, dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Kita harus bisa membedakan antara upah dan keselamatan. Alkitab menyatakan Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan diberikan kepada orang percaya dengan cuma-cuma karena iman kita kepada Kristus. Bukan hasil usaha kita, bukan karena perjuangan kita, bukan karena perbuatan baik kita, melainkan pemberian dari Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya semata. Sedangkan untuk mendapatkan upah ada harga yang harus kita bayar. Kita harus berjuang, kita harus berusaha, kita harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Hal upah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu upah selama di bumi dan upah di sorga. Alkitab menyatakan bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Artinya Tuhan menjamin kehidupan orang benar selama hidup di bumi. Dan ketika sampai di sorga nanti, orang benar juga akan mendapatkan upahnya lagi dari Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-12, kita akan menerima mahkota kehidupan. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-20, akan menerima mahkota sukacita dan kemegahan. Sedangkan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 1 Petrus 5 ayat yang ke-4, kita akan menerima mahkota kemuliaan. Seberat apapun tantangan yang harus kita hadapi di dunia ini, kita harus mampu bertahan dalam penderitaan, sebab hidup kekristenan adalah hidup di medan peperangan. Peperangan melawan iblis
dan berperang melawan dunia dengan segala keinginannya. Tidak ada jalan selain kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa setiap saat, sebab dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 tertulis, iblis selalu berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Selain itu, kita harus terus bertekun di dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Rugi besar bila kita bermain-main dengan kehidupan kekristenan kita, karena ada upah besar Tuhan sediakan bagi orang yang hidup sungguh-sungguh di dalam Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.